Yes, di saat mudik kemarin pasti Anda punya momen-momen yang menginspirasi. Dan berikutnya kami hadirkan kisah penuh inspirasi dari Willy Pamungkas. Dia adalah seorang penyandang disabilitas yang sempat kehilangan semangat hidupnya. Namun sebuah buku karya Irfan Ramdani berhasil mengubah jalan pikiran dan hidupnya untuk menjadi lebih berarti. Pertemuan Willy Pamungkas dan penulis buku idolanya hadir dalam Wish Come True. Willy Pamungkas tak pernah menyangka kecelakaan motor yang menimpanya Januari 2014 silam melumpuhkan kedua kakinya. Musibah ini jadi ujian terberat bagi Willy dan keluarga. Kadang-kadang suka nggak nerima gitu ya. Siapa sih anaknya segini jangkung begini sehatnya, tahu-tahu kakinya nggak bisa digerakkan gitu kan. Dia juga kan seolah-olah belum menerima gitu ya. Karena ibu tahu dia kadang-kadang suka nangis gitu kalau malam. Kenapa kok nangis, kata ibu. Kenapa dedek begini, Mam, katanya gitu. Ya mungkin kan cobaan. Kita lagi ditegur Tuhan, sabar aja, kata ibu. Mungkin suatu saat ada hikmahnya. Kini kursi roda jadi pengganti kedua kaki. Cita-cita mendaki gunung terpaksa Willy simpan dalam hati. Willy mengalah pada keadaan. Namun sebuah buku mengubah semangat hidup Willy. Buku Tabah Sampai Akhir karya Irfan Ramdani. Tabah Sampai Akhir bercerita tentang perjuangan Irfan Ramdani. Irfan terjatuh dari ketinggian 10 meter saat tengah berlatih panjat tebing. Dokter memvonis Irfan tak bisa berjalan. Kekuatan hati Irfan mengalahkan keterbatasannya. Gunung Rinjani dan Semeru pun ia daki dalam keterbatasan fisik. Ternyata pas ngebuka halaman pertamanya udah langsung sehati lah gitu ya isinya gitu. Udah Willy baca sampai tamat, bener Willy ngerasain apa yang Kang Irfan yang alamin itu. Willy tahu banget rasanya gimana. Dari sakitnya, dari takutnya, dari nafasnya, dari apanya segalanya Willy tahu. Banyak pelajaran hidup yang Willy ambil dari buku ini. Yang pasti kesabarannya, kesabaran, ikhlas, terus berserah diri kepada Allah ya, pada Tuhan. Nah, sudah selain itu juga berusaha dan kerja keras untuk kita ingin sembuh harus lebih kuat gitu. Bertemu Irfan Ramdani menjadi mimpi baru Willy. Email pun terkirim untuk sang idola. Ya disebut pengen sih ya pasti pengen ya, soalnya itu idola saya lah gitu. Ibaratnya udah baca bukunya, udah tahu gitu. Udah menjadi motivasi Willy gitu Kang Irfan udah. Pahit yang Willy alami telah Irfan Ramdani rasakan lebih dulu. Hidup dalam keterbatasan selama hampir 8 tahun ia tuangkan dalam buku Tabah Sampai Akhir. Irfan tak pernah menyerah dengan keadaan. Vonis dokter bahwa dirinya akan duduk di kursi roda selamanya ia patahkan. Kini Irfan bisa berdiri dengan kakinya meski dibantu tongkat. Semua berkat kesungguhannya untuk bangkit. Memiliki penggemar tak pernah menjadi impian Irfan. Ia hanya berharap bukunya bisa menjadi motivasi bagi rekan senasib termasuk Willy. Sejak mendapat surat elektronik dari Willy, Irfan sering berbagi pengalaman kepada Willy. Apa sih yang mimpi Willy selanjutnya setelah dari musibah yang seperti Willy alami? Kalau Willy juga berkata kan dia cuma pengen sembuh, sama halnya juga saya masih ingin sembuh. Ketika saya bisa lepas dari vonis dokter katanya saya akan lumpuh total, tapi alhamdulillah saya masih bisa berjalan. Nah dari situlah saya berbicara tentang mimpi sih sama Willy, gimana caranya untuk menuju kesembuhan. Bersama tim NET, Irfan berangkat dari Depok menuju kediaman Willy di Tasikmalaya, Jawa Barat.
Jarak 265 km Irfan tempuh demi memberi suntikan semangat langsung pada Willy. Dua kali. Ih, ganteng banget Willy ya. Alhamdulillah. Dua kali ya kerjain tuh. Libur lebaran ini akan selalu diingat Willy. Akhirnya ia dapat bertemu sang idola. Pertemuan ini sederhana, singkat, namun membekas bagi Willy dan Irfan. Irfan membantu Willy menyadari bahwa senjata tempur paling kaya dalam kehidupan adalah semangat. Willy pun belajar memahami dan memaknai kecelakaan yang menimpanya terjadi bukan untuk membuatnya terpuruk, namun justru untuk membuatnya kian kuat jalani hidup. Tabah itu tidak hanya di awal, tabah juga tidak di pertengahan, Will, tapi tabah sampai akhir. Amin. Erni Suci, Sandi Prasetya melaporkan untuk NET.